Selamat siang, Bu. Baik, pada hari ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang media pembelajaran bahasa Inggris bagi anak usia dini. Sebelum kami mempresentasikan hasil kerja kelompok kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Nama saya Arnolda Arlinda. Nama saya Agnes Afnik Cincin. Nama saya Maria Lutika Uheng. Nama saya Metelis Arianti. Nama saya Teresia Suyati. Nama saya Yasinta Karmelia. Baik, untuk tidak memperpanjang waktu, kita langsung saja ke penjelasan materinya. Terima kasih. Sekarang kami akan membahas materi tentang media pembelajaran bahasa Inggris untuk anak usia dini. Kata media berasal dari bahasa Latin, yaitu medius yang secara harfiah berarti tengah, perantara atau pengantar. Dalam bahasa Arab, media adalah perantara atau pengantar pesan dari pengirim kepada penerima pesan. Jadi, media adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim ke penerima, sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan minat siswa sedemikian rupa, sehingga proses belajar terjadi. Media pembelajaran adalah media yang membawa pesan-pesan atau informasi yang bertujuan instruksional atau mengandung maksud-maksud pengajaran menurut Gardner dan Briggs pada tahun 1975. Media pembelajaran meliputi alat yang secara fisik digunakan untuk menyampaikan isi materi pengajaran yang terdiri dari buku, tape recorder, kaset, video kamera, video recorder, film, slide, foto, gambar, grafik, televisi, dan komputer. Media pendidikan. Media pendidikan memiliki pengertian fisik atau perangkat keras, yaitu sesuatu benda yang dapat dilihat, didengar, atau diraba dengan panca indera. Media pendidikan memiliki pengertian non-fisik atau software atau perangkat lunak, yaitu kandungan pesan yang terdapat dalam perangkat keras yang merupakan isi yang ingin disampaikan kepada siswa. Penekanan media pendidikan terdapat pada visual dan audio. Media pendidikan memiliki pengertian alat bantu pada proses belajar baik di dalam maupun di luar kelas. Media pendidikan dapat digunakan secara misal radio, televisi, kelompok besar dan kecil, yaitu film, slide, video, OHP, atau perorangan seperti modul, komputer, radio, tape, kaset, video recorder. Berikutnya media massa. Media massa berasal dari dua kata, yaitu media dan massa. Media adalah alat atau perantara, sedangkan massa adalah orang banyak dan masyarakat umum. Jadi dapat disimpulkan bahwa media massa adalah sesuatu perantara untuk menyampaikan pesan kepada masyarakat atau orang banyak. Yang berikutnya, manfaat media pembelajaran. Salah satu alasan penggunaan media pembelajaran adalah terkait dengan manfaat media pembelajaran bagi keberhasilan belajar mengajar di kelas. Salah satu aspek yang menentukan keberhasilan dalam belajar mengajar adalah pemilihan media pembelajaran yang tepat. Adapun mengapa media pembelajaran yang tepat dapat membawa keberhasilan belajar dan mengajar di kelas. Menurut Leif dan Lenz tahun 1982, itu karena media pembelajaran, khususnya media visual, memiliki 4 fungsi, yaitu yang pertama, fungsi atensi, yang kedua, fungsi afektif, yang ketiga, fungsi kognitif, yang keempat, fungsi composition. Yang berikutnya, alasan-alasan mengapa media pembelajaran dapat mempertinggi proses belajar siswa. Alasan yang pertama yaitu berkenan dengan manfaat media pembelajaran itu sendiri. Antara lain, pertama, pengajaran lebih menarik perhatian siswa, sehingga menumbuhkan motivasi belajar. Yang kedua, bahan pengajaran lebih jelas maknanya, sehingga dapat menguasai tujuan pembelajaran dengan baik. Yang ketiga, metode pengajaran akan bervariasi. Yang keempat, siswa dapat lebih banyak melakukan aktivitas belajar seperti mengamati, melakukan, mendemonstrasi, dan lain-lain. Perbedaan media 2 dimensi dan media 3 dimensi. Yang pertama, media 2 dimensi.
Media dua dimensi sering disebut sebagai media grafis. Media dua dimensi adalah media yang memiliki ukuran panjang dan lebar. Grafis sebagai media pengajaran dapat mengkombinasikan fakta-fakta, gagasan-gagasan secara jelas dan kuat melalui kata, angka, dan angka-angka dipergunakan sebagai judul dan penjelasan kepada grafik, bagan, diagram, poster, kartun, dan komik. Sedangkan sketsa sebagai lambang bahkan foto digunakan untuk mengartikan fakta, pengertian, dan gagasan yang pada hakikatnya sebagai penyajian. Media tiga dimensi, yaitu media yang mempunyai panjang, lebar, dan isi. Media tiga dimensi yang sering dipakai adalah model dan boneka. Model adalah tiruan tiga dimensional dari beberapa objek nyata yang terlalu besar, terlalu jauh, terlalu kecil, terlalu mahal, terlalu jarang, terlalu rumit untuk dibawa ke kelas, dan dipelajari siswa dalam wujud aslinya. Jenis model dan penggunaannya. Yang pertama, model padat. Yang kedua, model penampang. Yang ketiga, model kerja. Yang keempat, diorama. Jenis boneka dan penggunaannya. Contohnya boneka tangan dan wayang yang dapat digunakan agar siswa menjadi lebih tertarik untuk belajar. Berbagai bentuk media audiovisual. Media audiovisual terdiri dari dua kata, yaitu audio dan visual. Audio artinya pendengaran atau dapat didengar, sedangkan visual yaitu yang nampak oleh mata atau yang kelihatan. Jadi, media audiovisual adalah media yang dapat didengar dan dapat pula dilihat oleh panca indera kita. Contohnya, media audiovisual yaitu televisi dan komputer. Yang berikut kriteria pemilihan media pembelajaran. Yang pertama, sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Yang kedua, keterpaduan atau validitas. Yang ketiga, media harus praktis, luas, dan bertahan. Yang keempat, media harus dapat digunakan guru dengan baik dan terampil. Yang kelima, mutu teknis, di mana media yang digunakan harus sesuai dengan taraf berpikir siswa. Penutup, media merupakan suatu perantara atau alat untuk mencapai tujuan pembelajaran. Penggunaan media yang tepat dapat menunjang keberhasilan dalam proses pembelajaran. Media dua dimensi dan tiga dimensi masing-masing berbeda dan mempunyai kelebihan dan kelemahannya tersendiri. Media pembelajaran yang diuraikan di atas mampu diaplikasikan dalam pembelajaran bahasa Inggris. Hal ini akan lebih mempermudah guru dan siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran. Seperti yang kita ketahui, media pembelajaran itu banyak macamnya. Untuk proses belajar mengajar yang baik, kita harus menggunakan media pembelajaran yang tepat. Oleh karena itu, sebagai calon guru, kita harus dapat memilih media yang sesuai dengan bahan pembelajaran sehingga tujuan pembelajaran dapat dicapai dengan baik dan lancar. Baik, itu hasil presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya, kami akan mempraktekkan lagu yang bisa digunakan anak usia dini dalam pembelajaran bahasa Inggris. Baik, selanjutnya kita akan mulai dengan lagu pertama dengan judul Head and Shoulder. 1, 2, 3. Head, shoulder, knees and toes, knees and toes. Head, shoulder, knees and toes, knees and toes. Eyes, ear, mouth, and nose and cheek. Head, shoulder, knees and toes, knees and toes. Lagu kedua dengan judul If You're Happy and You Know It, Clap Your Hand. 1, 2, 3. If you're happy and you know it, clap your hand. If you're happy and you know it, clap your hand. If you're happy and you know it, then you really wanna show it. If you're happy and you know it, clap your hand. If you're happy and you know it, stamp your feet. If you're happy and you know it, stamp your feet. If you're happy and you know it, then you really wanna show it. If you're happy and you know it, stamp your feet. Baik Bu, itu saja dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih.